Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasna Alia Putri dari Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor NIM 63030250119. Di sini saya akan menjawab soal UTS Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Soal pertama adalah menceritakan masa transisi Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah, baik dari sisi politik dan ekonomi. Saat Rasulullah berada di Mekah, kaum muslimin hidup dalam tekanan. Quraisy menguasai politik dan ekonomi kota. Sementara pengikut Rasulullah ditindas, kehilangan harta, bahkan keselamatan jiwa. Dalam keadaan genting itu, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah. Di malam hari, Rasulullah meninggalkan rumah dengan penuh kehati-hatian. Sementara Ali bin Abi Thalib tidur di tempat beliau untuk mengelabui Quraisy. Beliau menempuh perjalanan panjang menuju Madinah, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, melewati Gua Thur, padang pasir, dan rute yang jarang dilalui agar aman dalam perjalanan. Beliau menempuh perjalanan yang panjang menuju Madinah, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, melewati Gua Thur, padang pasir, dan rute yang jarang dilalui agar aman dari pengejaran. Sesampainya di Madinah, kaum Ansar menyambut dengan penuh cinta, sementara kaum Muhajirin membawa semangat perjuangan. Rasulullah segera menyusun Piagam Madinah, yaitu sebuah perjanjian sosial yang mengikat Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Piagam Madinah ini menegaskan tentang persatuan, keadilan, dan perlindungan bersama. Rasulullah juga menjadi pemimpin politik sekaligus spiritual untuk mengatur hubungan antar kelompok, menyelesaikan konflik, dan menjaga keamanan di Madinah. Yang awalnya dari komunitas tertindas di Mekah, umat Islam kini menjadi masyarakat berdaulat dengan sistem pemerintahan yang jelas. Dari sisi ekonomi, kaum Muhajirin datang tanpa harta, meninggalkan semuanya di Mekah, dan disinilah Rasulullah membangun sistem ekonomi baru. Dengan cara beliau mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, sehingga kaum Ansar berbagi rumah, ladang, dan usahanya kepada kaum Muhajirin. Karena tidak mungkin bagi kaum Muhajirin untuk bergantung kepada kaum Ansar, Rasulullah akhirnya mendirikan pasar Madinah, menyaingi pasar Yahudi dengan menekankan kejujuran dan melarang riba. Setelah ekonomi aman dan berjalan dengan lancar, Rasulullah juga mulai menegakkan infak, zakat, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan, sehingga ekonomi Madinah tumbuh dengan sangat baik. Soal yang kedua ada bagaimana penjelasan mengenai proportional tax. Proportional tax atau proporsional pajak. Proportional tax adalah sistem pengenaan pajak di mana persentase tarif pajak tetap sama, tidak peduli berapa besar dasar pengenaan pajaknya, pendapatan atau objek pajaknya. Selanjutnya adalah pendapat saya tentang perbandingan proportional tax dengan fixed tax. Dalam nilai Islam, fixed tax atau pajak tetap adalah jumlah pajak yang nilai dan nominalnya sama untuk setiap individu. Secara umum, pajak tetap yang disamaratakan nominalnya kurang disukai jika dikenakan pada orang miskin karena memberatkan atau dianggap tidak adil. Sedangkan dalam nilai Islam menekankan bahwa beban harus sesuai kemampuan.
Jika pajak tetap dikenakan pada orang kaya, itu tidak masalah. Namun, jika disamaratakan dengan orang miskin, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Jadi memberatkan sebelah. Sedangkan proportional tax dianggap lebih dekat dengan nilai keadilan karena persentase sama dengan nominal yang menyesuaikan. Sistem ini mirip dengan zakat. Karena Islam mendorong keadilan proporsional, mereka yang memiliki lebih banyak harta harus lebih banyak secara nominal, namun persentase bebannya sama. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan beban. Jadi, menurut saya, pajak proporsional lebih adil dan relevan dibanding dengan pajak tetap. Ke soal ketiga, yaitu apa yang menjadi kunci kesuksesan bagi seorang Harun al-Rasyid menjadi khalifah dinasti Abbasiyah? Menurut saya, karena beliau memiliki karakter pribadi yang saleh dan adil. Sebagai sosok yang sangat religius dan dermawan, beliau juga dikenal pawai dalam diplomasi. Beliau juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan sistem irigasi, pertanian, dan infrastruktur publik, sehingga membuat negaranya menjadi luas dan makmur. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.